dengan ilmu. Sebagaimana kita tidak mungkin bersabar kecuali dengan ilmu, syukur itu pun juga tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Makanya ketika kita memahami bahwasanya syukur itu tidak datang secara otomatis, itulah yang menjadikan kita pun bertambah lapisan kesyukuran ketika Allah berikan kepada kita ilmu. Dengan ilmu yang kita peroleh, kita tahu bagaimana bersyukur pada setiap keluarga yang kita peroleh. Pada setiap ilmu yang kita dapatkan, kita bisa bersyukur pada setiap anugerah kehidupan kita. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi syukur itu kewajiban. Dan syukur itu tidak menambah kekayaan, tetapi syukur menjanjikan kualitas di dalam kehidupan kita. Imam Ibnu Qayyim berkata, kalau kita bersyukur, tidak mesti dijadikan kaya, tidak mesti dijadikan fasilitas kita bertambah. Tapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau kita bersyukur, pasti Allah memberikan kepada kita 3 puncak kebaikan pada kehidupan orang beriman. Apa 3 puncak kehidupan orang beriman, Pak? Sebagaimana puncaknya para nabi dan para rasul dan puncaknya kehidupan para sahabat. Para sahabat itu ada yang kaya, ada yang miskin. Para nabi pun juga sama, ada nabi yang kaya kayak Nabi Sulaiman yang kerajaannya tidak mampu ditandingi oleh siapapun. Ada pula yang miskin sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau fakir bukan karena fakir, tapi beliau maka sesungguhnya para nabi dan para rasul ada yang kaya, ada yang sederhana. Tetapi benang merahnya ada 3. Kalau orang betul-betul bersyukur, Allah memberikan kepadanya ketenangan, Pak. Kenapa Allah tidak menjanjikan kebahagiaan? Kebahagiaan itu tidak identik untuk kehidupan di dunia. Makanya Allah tidak menjanjikan bahagia, tetapi Allah menjanjikan ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu menurunkan ketenangan kepada hamba yang Allah kehendaki. Kalau bahagia itu yang sifatnya konstan, itu hanya nanti pada kehidupan di surga. Di dunia tidak bisa bahagia karena tidak diciptakan algoritma kehidupan dengan arti bahagia. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Makanya Allah lebih menjanjikan kata tenang daripada kata bahagia. Bapak kalau membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, Bapak tidak akan pernah menjumpai kata bahagia kecuali 1 tempat. Ketika Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang yang bahagia itu nanti di surga. Berarti Allah menggunakan diksi yang lain, sifat yang lain, yaitu adalah ketenangan. Ujiannya tetap ada, Pak, tetapi pertolongannya lebih besar yang membuat kita tenang. Makanya ketika Nabi Muhammad, beliau sangat dicintai oleh Allah, Allah tidak mematikan langsung Abu Lahab, Allah tidak mematikan langsung Abu Jahal, Allah tidak mematikan langsung Walid bin Mughirah. Semuanya hidup, semuanya setia memusuhi Nabi Muhammad. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau tetap menjalani kehidupan dan tenang walaupun mendapatkan permusuhan. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami puncaknya kehidupan orang beriman itu diberikan ketenangan. Kalau dia sudah tenang, setiap masalah akan lebih mudah dihadapi ketika seseorang itu berada pada sikap ketenangan. Makanya ketenangan itu kalau kita baca di dalam Al-Quran, tenang itu selalu disebutkan oleh Allah dalam bentuk kata kerja, turun, anzala yunzilu. Karena memang tenangan itu hak prerogatifnya Allah. Masalah boleh banyak, Pak, tapi kalau orangnya tenang, berarti dia telah mendapatkan kebersamaan dari Allah. Imam Ahmad mengatakan, kebersamaan Allah itu menjadikan kamu tenang. Istrimu marah-marah, tapi kamu tenang. Nah, itu puncak kebaikan. Anakmu tantrum, tapi kamu tenang. Nah, itu puncak kebaikan. Anak kita jalan-jalan ke mall, lalu tantrum meminta satu mainan, tapi kita tidak tersulut emosi dan tidak tersulut kemarahan. Kita tenang, nunggu tantrumnya sampai selesai. Itu ketenangan, Pak. Makanya psikologi barat mengatakan attitude yang paling baik itu ketenangan dalam menghadapi satu hal. Tidak terburu-buru. Makanya kalau kita bersyukur, Allah memberikan kepada kita ketenangan. Yang kedua, Allah memberikan kita kelapangan, dan itu tergambar pada awal surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu? Karena kalau hatinya sudah lapang, Pak, tidak ada yang bisa menyempitkan. Kalau hatinya sudah lapang, tidak ada yang membuat frustasi dan depresi. Tidak masalah kita punya 6 mobil selama garasinya 10 mobil. Tidak masalah kita punya 4 mobil selama garasinya 5 mobil.
karena itu perumpamaan. Kalau sudah lapang, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ketenangan, tidak mudah depresi, tidak mudah untuk frustasi. Sehingga lapang itu merupakan janji yang sangat indah pada satu surat yang digandrungi sebagian besar kaum muslimin. Saya itu kalau tanya sebagian orang, surat apa yang paling menjadi favorit, sebagian itu selalu menjawab surat Al-Insyirah. Makanya di awal surat Al-Insyirah itu apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu? Nah, berarti kelapangan itu mahal, karena tidak ada yang bisa memberikan kelapangan hati kita kecuali adalah Allah. Dan yang ketiga, keberkahan, Pak. Dan keberkahan itu garansi terbaik yang Allah turunkan pada kehidupan manusia. Tidak ada garansi, tidak ada asuransi terbaik pada kehidupan manusia kecuali adalah keberkahan. Yang tampaknya sedikit tetapi bisa mencukupi, yang tampaknya banyak tetapi terkadang bisa merusak. Itu dipengaruhi oleh keberkahan yang berbeda. 1 bulan lalu saya pernah mendapati turis Australia. Dia jalan-jalan ke Jawa Timur, lalu dia tanya sama salah satu buruh itu di satu pekerjaan. Ditanya gajinya berapa, dijawab gajinya tidak sampai 1 juta, tidak sampai 3 juta. Anaknya berapa? Anaknya 5. Bule Australia ini kebingungan, dikurskan uang 3 juta dengan anak sebanyak itu. Maka bule itu bingung, ini cukup ini kalau di Australia nggak akan cukup. Itu namanya keberkahan, Pak. Dan itulah garansi terbesar pada kehidupan manusia. Makanya mintalah keberkahan. Makanya Nabi ketika mendoakan putra-putrinya dan mendoakan para sahabat belia dan muda selalu menyertakan arti keberkahan. Minta anak kita kaya itu boleh, tapi minta berkah itu wajib. Makanya ketika Nabi mendoakan Anas bin Malik, mari kita renungkan permintaannya Nabi kepada Anas bin Malik, dan itu dikabulkan oleh Allah. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, perbanyaklah keturunannya Anas bin Malik. Tapi itu tidak titik, koma dari Nabi. Berkahi apa yang engkau berikan kepadanya. Kalau kita mendapati anak kita cuma banyak harta, hartanya bisa menjadi fitnah, Pak. Berapa banyak anak muda hari ini mencapai 1 miliar sebelum usia 30 tahun, tapi akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak berkah. Makanya minta harta. Anak saya supaya dunianya banyak, boleh tidak? Boleh. Nabi memberikan contoh. Supaya nanti keluarganya banyak keturunan, boleh? Boleh. Tapi itu harus ditutup dengan keberkahan. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Maka Bapak boleh mendoakan dengan doanya Nabi kepada Anas bin Malik, tinggal menambahkan nama anak yang kita doakan. Kalau saya berdoa kepada Basim, Allahumma aksir malahu wa waladahu Basim wa barik fima a'taitahu. Dan para ulama mengatakan dari rangkaian kalimat dan diksi Nabi pada doa itu, disitulah para ulama mengatakan puncak tertinggi pada kehidupan manusia itu keberkahan. Karena harta, keturunan tidak ada kebaikannya sedikit pun tanpa keberkahan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, bersyukurlah kita kepada Allah, maka kita dijanjikan dengan tenang, lapang, dan berkah. Puncak kapitalisme, kaya, berkuasa, dan mendapatkan kemewahan. Dan itu tidak ada limitnya. Di atas orang kaya, ada orang kaya. Di atas barang branded, ada barang branded yang lebih mahal. Di atas yang berkuasa, pasti ada yang berkuasa. Pak Prabowo sebagai presiden kita paling tinggi, Pak. Tapi kalau beliau sudah ketemu kepala negara yang lain, maka ada yang lebih berkuasa daripada beliau. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada limitnya. Limitnya itu bagi orang beriman tenang, lapang, dan berkah. Semoga Allah memberikan 3 perkara itu hadir pada kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati Masjid Baitur Rahman, kita melanjutkan kembali setelah kemarin kita baru memulai kajian kita kembali. Dan kemarin kita menyampaikan sebuah tema sebagai tema pembuka, yaitu semasjid sesurga.
Dan itu telah kita selesaikan dan kita kembali kepada pembahasan kitab. Sebelum kita membahas kembali tentang kitab, yaitu tentang pembahasan dan tadabbur tentang doa, tentunya kita harus paham doa itu bukan hanya urusan fikih, tetapi doa itu merupakan kekuatan terbesar pada kehidupan kita sebagai hamba yang beriman. Kekuatan orang beriman tidak terletak pada peluru, tidak terletak pada roket, tetapi kekuatannya terletak pada setiap doa. Karena sesungguhnya tidak ada satupun perkara kehidupan kita, tidak ada satupun yang mampu untuk melawan dalam tanda petik takdir kecuali adalah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan dan bersabda, innal bala la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a. Kalau ada satu bala dan musibah turun kepada satu orang, tidak ada yang mampu menghadapi takdir buruk itu kecuali adalah doa. Dan doa serta takdir itu saling mendahului ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat itu datang. Jadi kalau ada perkara takdir buruk yang bisa menimpa kepada siapapun manusia, tidak ada satu hal yang paling kesatria untuk menghadapi takdir buruk itu kecuali adalah doa. Dan itulah yang menjadikan kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Terkadang musibah itu datang pada kehidupan manusia disebabkan karena lalainya dia ketika berdoa. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim ada sebuah kisah nyata. Kisah nyata ini memberikan kepada kita pelajaran tentang betapa besarnya pengaruh doa pada kehidupan kita. Ketika ada seorang sahabat, ja'a rajulun ilan nabi, ada seseorang datang kepada Nabi dan mengatakan, ladaghatni al-aqrab ya Rasulullah. Tangannya bengkak, dia memperlihatkan kepada Nabi, tadi malam ada kalajengking menyengatku, dan kalajengking itu memberikan bisa, dia menyengatku tadi malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ketika beliau diberitahu bahwasanya sahabat tersebut disengat kalajengking, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya langsung mengatakan Allahumma shfi, yang biasanya langsung mengatakan la ba'sa tahurun, maka pada saat itu Nabi menyampaikan sebuah sabda, di mana sabda ini menjadi ilmu dan pencerahan untuk kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Laula an taqul fil barihah a'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq ma ladaqatka al-aqrab. Maka Nabi mengatakan, kalau tadi sore kamu mengucapkan doa dan zikir a'udzu bi kalimatillahi tamah, keburukan makhluk yang Allah ciptakan, kalau engkau berdoa dengan doa itu, berzikir dengan zikir itu kan termasuk zikir sore, maka pasti kalajengking itu tidak menyengatmu. Bapak bisa paham dialog ini? Jadi disitulah sebagian besar para ulama mengatakan terkadang musibah itu datang pada kehidupan kita disebabkan karena doa yang tidak tertunaikan. Ketika doa itu tidak termaksimalkan, ketika doa itu tidak terucapkan, dan ketika doa itu tidak terwakilkan ketika kita menjadi hambanya Allah, itulah musibah demi musibah yang akan menimpa pada perjalanan hidup kita. Makanya di dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 30 Allah menegaskan kembali, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah satu musibah menimpa kepada manusia kecuali atas apa yang mereka lakukan sendiri dari kelalaian mereka dan maksiat mereka. Dan termasuk kelalaian kita sampai hadirnya musibah itu apa? Karena lalainya kita di dalam kita berdoa. Makanya maaf Pak, sampai ucapan apapun, kalau kita tidak berhati-hati pun bisa menjadi doa, apalagi ketika kita tidak betul-betul berdoa. Dan itu menegaskan kembali kepada kita, jangan pernah melewatkan satu hari apapun yang kita lewati kecuali kita memohon kepada Allah dan meminta kebaikan kepada Allah untuk kebaikan kita di masa mendatang ketika kita berdoa kepada Allah. Makanya ada sebuah kisah yang disampaikan seorang syekh, seorang guru besar. Ada seorang ibu ketika sedang di dalam rumah, beliau memiliki satu guci, dan guci ini diwariskan oleh ibu kandungnya yang telah wafat. Anaknya salah satunya masih kecil. Anak itu jalan, bermain-main, meraih apapun atas penasaran yang ada pada diri anak kecil. Diraihlah itu guci itu.
dari rak, dan akhirnya guci itu jatuh. Kalimat pertama ketika mendapati guci itu jatuh, karena di situ ada bonding antara beliau dengan histori yang ada pada kehidupan ibunya. Maka seketika dia langsung mengatakan, "Kassarallahu ra'sak." Maka seorang ibu itu langsung mengatakan, "Semoga Allah pecahkan kepalamu." Refleks, karena kecewa dan sedih. Perkataan itu sudah terucap, Pak, dan ternyata perkataan itu tidak segera ditebus dengan kafarah, dengan istighfar, dan meminta dengan doa yang lebih baik. Berlalulah kejadian itu sampai akhirnya anak tumbuh besar. Dan ketika anak tumbuh besar, akhirnya beliau bekerja di konstruksi bangunan. Ketika beliau bekerja di konstruksi bangunan, anak ini baik. Sampai satu waktu, akhirnya naas mendapatkan kecelakaan di tempat pekerjaan. Beliau tertimpa benda berat, dan itu mengenai kepalanya dan menyebabkan pecahnya kepala. Ketika berita itu terjadi, disampaikan kepada ibunya, dan ibunya menjerit. Dan begitu kaget dengan musibah yang menyebabkan wafatnya anaknya, disitulah memori beliau akhirnya terbang kepada ucapan yang pernah beliau sampaikan beberapa puluh tahun lalu ketika anaknya masih kecil, dengan mengatakan, "Kassarallahu ra'sak." Semoga Allah pecahkan kepalamu. Itulah yang menjadikan kita paham, kalaulah omongan saja, kalau kita tidak berhati-hati, bisa menjadi doa, apalagi orang yang tidak berdoa. Dan kita bisa membayangkan betapa besarnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita ketika kita berdoa, terutama seorang ibu ketika sudah menghadapi anak-anaknya. Maka bapak dan ibu mungkin pernah membaca hadis riwayat Muslim. Ada hadis riwayat Muslim yang selalu saya mengingatkan istri saya supaya kalau ngomong tentang anak selalu hati-hati. Hadis ini terjadi kepada seorang laki-laki solih, Pak, yang bernama Jurej. Jurej ini saking begitu solihnya, ini rumahnya, lalu dia bangun tempat ibadah di samping rumahnya. Setiap hari dia beribadah di rumahnya. Sampai satu waktu ibunya itu memanggil dan berkata, "Ya Jurej." Saat itu Jurej lagi sholat sunnah. Di dalam perspektif fikih, ketika kita sedang sholat sunnah lalu dipanggil ibu kita, boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan, bukan wajib dibatalkan. Sama seorang istri ketika dia sholat sunnah dipanggil suaminya, boleh dibatalkan. Tapi saat itu Juret, saya batalkan sholat atau saya teruskan sholat? Saya teruskan sholat. Dipanggil yang kedua, "Ya Juret." Saya teruskan sholat. Yang ketiga, "Ya Jurej." Saya teruskan salat. Sampai akhirnya ketika 3 kali dipanggil Jurej tidak kunjung merespon panggilan ibunya, seketika ibunya itu setengah berkelakar, Pak, tapi kesel. Dia mengatakan, "Jurej, ibu panggil kamu tidak datang sampai 3 kali. Semoga kamu tidak mati sampai melihat senyuman seorang pelacur." Ini setengah berkelakar. Kenapa? Karena ibunya tahu bahwasanya Juret itu laki-laki solih yang tidak pernah berinteraksi dengan perempuan. Maka ibunya setengah berkelakar, "Moga-moga tidak mati kamu sampai melihat senyuman seorang pelacur." Padahal ibunya tidak sampai ngangkat tangan, hanya ucapan. Waktu lalu berganti, bulan berganti tahun. Di kampungnya Juret ada seorang wanita pezina yang dia pernah memiliki rasa kepada Juret tetapi tidak terbalaskan. Maka wanita pezina ini berzina dengan penggembala sapi, dan akhirnya hamillah wanita ini. Ketika wanita ini hamil, maka diinterogasi oleh penguasa, karena pada saat itu hukum syariat masih begitu ditinggikan. Ditanya, "Siapa yang menghamili kamu?" "Yang menghamili saya Jurej." Jadi framing ulama dengan perempuan itu framing kuno, Pak, dari dulu memang ada. Saya zinanya sama Jurej.
Langsung akhirnya ditangkap itu Juret di tempat dia sedang sholat. Bukan hanya ditangkap, tempat ibadahnya dihancurkan. Dan Juret tidak tahu kesalahannya apa. Lalu pada saat itulah tentara yang menangkapnya, pengawal yang menangkapnya berkata, kamu menghamili seorang perempuan, tanganku saja tidak pernah nyentuh perempuan, gimana aku bisa berzina dengan perempuan? Tapi akhirnya beliau ditangkap dan digelindang menuju ke penjara ibu kota. Ketika akhirnya dia digelindang dari rumahnya, maka dia diarak dan setiap orang lemparin Juret dengan kerikil, membuli Juret atas perbuatannya. Wah, kamu ternyata ahli ibadah mesum, selalu begitu. Lalu akhirnya rutenya itu melewati rumahnya pezina itu. Dan ketika pezina itu mengetahui bahwasanya Juret itu akan dilewatkan di depan rumahnya, pezina itu keluar, Pak. Karena dia merasa puas, framingnya itu berhasil. Dia keluar, dia nungguin Juret itu lewat. Dan ketika Juret itu lewat, pezina itu tersenyum. Dan ketika pezina itu tersenyum, Juret melihatnya, maka Juret pun tersenyum. Dijebloskan ke penjara. Beberapa bulan perempuan itu akhirnya melahirkan, dan Allah jadikan karomah karena Juret ini wali. Allah jadikan bayinya pezina bisa bicara. Makanya Nabi bersabda di awal hadis, bayi yang bisa bicara itu bayinya Isa, dan bayi yang berkaitan tentang Juret. Bayi itu ngomong, saya bukan anaknya Juret, saya anaknya penggembala sapi. Akhirnya diinterogasi kembali perempuan itu, dan akhirnya perempuan itu ngaku bahwasanya itu bukan anaknya Juret, tapi anaknya penggembala sapi, Pak. Lalu akhirnya Juret itu dibebaskan dari penjara, dan ketika sebelum dibebaskan ke dalam penjara, sebelum dibebaskan dari penjara, maka penguasanya itu tanya sama Juret karena dia betul-betul menyesal. Kami bangunkan kembali tempat kamu beribadah yang kami hancurkan ketika kami menangkapmu. Jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tapi Juret mengatakan, tidak usah, bangun kembali masjidku sebagaimana kalian merobohkannya, dan tidak usah lebih besar. Lalu penguasanya bertanya, kenapa kami ketika menggelendangmu sampai ke penjara, lalu kami melewati rumahnya sang pelacur yang memfitnahmu bahwasanya kamu berzina dengannya, kamu tersenyum ketika melihat dia tersenyum? Karena aku teringat perkataan ibuku ketika pernah berkata pada saat 3 kali dipanggil olehnya dan tidak menanggapi panggilannya. Ibuku berkata, kamu tidak akan mati ya Juret sampai melihat senyuman seorang pelacur. Dan hari itu aku mendapati bercandanya ibuku dikabulkan sama Allah. Nah, itu hati-hati. Itulah kekuatan doa. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sampai omongan saja kita diperintahkan hati-hati di dalam kita berbicara. Makanya Nabi mengatakan, fala taqulu illal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kalau ngomong, pastikan omongan kamu baik. Karena malaikat yang ada di atas langit yang jumlahnya tidak terhitung, mereka mengaminkan semua yang kalian ucapkan. Nah, Bapak bisa membayangkan perenungannya. Kalau perkataan saja bisa menjadi kebaikan dan keburukan pada kehidupan kita, apalagi kalau betul-betul berdoa. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Nabi tidak salah ketika Nabi mengatakan bahwasanya ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Tentunya ketika kita memahami bahwasanya doa itu senjata, inilah yang menjadikan kita harus memahami ilmunya. Karena senjata itu ada sarungnya, senjata itu ada penggunaannya. Salah penggunaan senjata bisa berakibat pada sesuatu yang fatal. Inilah yang menjadikan kita kembali membahas tentang doa Rabbana. Doa yang dimulai dengan kata Rabbana yang memiliki kedudukan dan positioning penting. Karena setiap doa di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata Rabbi atau Rabbana itu menunjukkan kedekatan kita dengan Allah, sampai ada satu huruf yang dibuang oleh Allah
yaitu adalah huruf yang disebut dengan harfun nida, huruf panggilan. Harusnya ya Rabbana, harusnya begitu. Tapi Allah menghilangkan ianya supaya menambah dekatnya manusia yang berdoa dengan Allah, sehingga kita tidak boleh mabuk dengan doa. Kalau kita tidak boleh sholat ketika dalam kondisi mabuk, karena kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Kalau orang itu mabuk dan dilarang mereka sholat karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lantunkan ketika mereka mabuk, kita pun tidak boleh mabuk di dalam berdoa. Kita berdoa tapi tidak paham historinya doa itu siapa, tujuan doa itu apa, maksudnya doa itu apa. Dan orang yang berdoa tanpa mereka menyadari semua ilmunya, akan lebih sulit doa itu diterima dan diistijabah oleh Allah. Mari kita buka doa Rabbana yang ke-10. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang doa Rabbana yang ke-10. Setelah kemarin kita menyelesaikan doa Rabbana yang ke-9, kalau tidak salah sebelum Ramadan. Kita akan membahas doa Rabbana yang ke-10 yang ada pada surat Al-A'raf 126. Ada satu ayatnya Allah yang begitu indah, dan saya pun sangat yakin sebagian besar dari kita sudah menghafalkan doa ini. Doanya adalah Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami sebagai seorang muslim. Surat Al-A'raf 126. Sebelum kita memberikan tadabbur dan memberikan makna pada doa yang sangat indah ini, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Saya ingin menyampaikan dulu historinya tentang surat Al-A'raf 126. Doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh para tukang sihir yang menghadapi Nabi Musa yang mendapatkan hidayah sampai mereka beriman dan mereka mendapatkan kesyahidan di tangannya Fir'aun. Kalau ada satu perkataan manusia, Pak, kok sampai perkataannya diabadikan di dalam Al-Quran, itu berarti menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang biasa. Kalau ada perkataan sampai doanya diawetkan oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti orang-orang ini memiliki kedudukan yang begitu besar di sisi Allah. Dan tukang sihir itu memiliki kedudukan sangat besar di sisi Allah pada zaman Nabi Musa ketika mereka mendapatkan hidayah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, berapa jumlah tukang sihir yang menghadapi Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat pemerintahan dan kekuasaan Fir'aun? Jumlahnya ribuan, Pak. Bukan hanya puluhan, tapi jumlahnya ribuan. Jadi memang betul-betul Fir'aun itu mengumpulkan semua tukang sihir yang tersebar di kota Mesir. Dan jumlah mereka itu ribuan ketika mereka bernafsu untuk bisa mengalahkan Musa dengan iming-iming hadiah dan iming-iming kekuasaan yang ditawarkan oleh Fir'aun ketika mereka dikumpulkan untuk menghadapi Musa dan menghadapi Harun, sampai akhirnya mereka mendapatkan iman. Di sini kita mendapati bahwasanya, sebentar sebelum kita bahas lagi tukang sihirnya, kita bahas tentang sihir. Berarti memang sihir itu memang sudah ada. Orang-orang Bani Israel menuduh bahwasanya sihir itu diajarkan oleh Nabi Sulaiman, dan Allah membantah keras di dalam surat Al-Baqarah 102. Bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir. Bahwasanya sihir itu memang sudah ada semenjak zaman lampau. Dan sihir itu pada dasarnya memang bisa mempengaruhi dan menipu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan sihir pun terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau membaca surat Al-Falaq, kita akan menjumpai dan kita akan mendapatkan Nabi pun mendapatkan sihir. Dan Nabi itu kena sihir, Pak. Dan sihir yang menimpa kepada Nabi itu sihir yang paling berat. Makanya Nabi itu mendapatkan sihir yang dampak dari sihirnya itu apa? Dampak dari sihirnya yang mengenai Nabi itu menjadikan Nabi merasa telah mencampuri istri-istrinya. Padahal istrinya sudah begitu lama tidak dicampuri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada saat itu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi itu Allah turunkan dua malaikat. Yang malaikat itu duduk di samping kepala Nabi dan duduk di samping kakinya Nabi. Dan dua malaikat itu berkata dan berdialog. Kenapa Nabi Muhammad ini? Innahu madbubun.
sesungguhnya beliau terkena sihir. Man tabbahu, siapa yang menyihir Nabi Muhammad? Yang menyihirnya adalah Labid bin A'sam. Labid bin A'sam itu Yahudi Bani Israel. Fima tabbahu, dengan apa dia disihir? Fi mushtin wa musyaqah, sisir yang ada rambutnya yang dililit-lilit, Pak. Ini saya gambarkan kacamata saya, sihirnya ada bekas-bekas rambutnya dililit-lilit, yang dilemparkan ke sumur tua. Itu namanya dalam bahasa praktek sihir bukhul. Ya. Maka akhirnya ketika dua malaikat ini berdialog, para sahabat itu pun akhirnya mengetahui, dan para sahabat mencari sumur tua itu, menuruni sumur tua itu, mencari barang yang dijadikan bukhul, pengikat untuk bisa memberikan sihir. Dan akhirnya bukhulnya ketahuan, dihancurkan bukhulnya, lepaslah dari sihir. Mungkin kita bertanya, kenapa Nabi Muhammad sampai bisa mendapatkan sihir? Supaya kita tahu bagaimana caranya menyembuhkan dan melepaskan sihir ketika Nabi Muhammad mendapatkan sihir. Sekaligus pula menjelaskan kepada kita bahwasanya sihir itu nyata adanya. Ya. Makanya kita mendapatkan bahwasanya sihir itu disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 102, dan termasuk salah satu sihir yang paling jahat itu apa? Sihir yang paling jahat itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu adalah memisahkan antara suami istri yang asalnya mereka dalam kondisi damai, tanpa sebab mereka bertengkar hebat dan menyebabkan perpecahan dan perpisahan. Itu sihir yang paling luar biasa. Maka kita kembali kepada hakikat tukang sihir. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, ketika tukang sihir mengucapkan doa Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin, maka sesungguhnya ada 5 pelajaran yang kita dapatkan ketika kita menyelami kehidupan para tukang sihir. Ketika mereka menghadapi Nabi Musa, dan seketika tidak sampai 1 jam mereka beriman kepada Nabi Musa dan mati mendapatkan kesyahidan. Apa 5 pelajaran yang kita dapatkan dari tukang sihir ini sampai Allah abadikan kisahnya di dalam surat Al-A'raf? Allah juga abadikan di dalam surat Toha. Kenapa sampai diabadikan kisah-kisah mereka di balik tukang sihir itu? Karena di dalamnya ada banyak pelajaran yang kita peroleh dan kita dapatkan dari keberadaan tukang sihir sebelum kita membahas doanya tukang sihir sebelum mereka meninggal dunia dan sebelum mereka dibunuh oleh Fir'aun dengan cara yang paling kejam. Dipotong dulu tangan kanannya, dipotong kaki kirinya, dipotong tangan kirinya, dipotong kaki kanannya, lalu ditusuk, diangkat ke tempat yang tinggi supaya setiap orang bisa melihat bangkainya tukang sihir untuk memberikan efek ketakutan dan efek jera kepada masyarakat Mesir untuk tidak berani melawan Fir'aun. Jadi tidak langsung dibunuh, Pak, tapi dicincang dulu, dipotong tangan kanannya, potong kaki kirinya, potong tangan kirinya, potong tangan kanannya, supaya mereka sebelum dieksekusi mereka menyesal dan mereka kembali. Dan yang menarik dan mengagumkan, di antara ribuan tukang sihir itu tidak ada yang murtad, walaupun sekeras itu Fir'aun memberikan hukuman. Insyaallah. Apa 5 pelajaran yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, tidak ada orang yang membuat makar kepada Allah ketika hendak melawan Allah, kecuali Allah pun akan mengalahkan setiap makar dan setiap tipu daya yang dibuat oleh mereka. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran 105, di dalam Ali Imran 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar kepada Allah dan Allah pun memperdaya makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik memperdaya orang yang membuat makar. Artinya bahwasanya siapapun yang melawan kebenaran itu tidak akan pernah menang, karena kebenaran itu pasti menemukan tempatnya, sebagaimana air selalu menemukan tempatnya. Orang yang mereka itu melawan Allah sejatinya tidak akan pernah menang. Sehingga kita dapati Nabi ketika kita menjumpai Fir'aun itu ketika melawan Musa, sekuat apapun strategi, sekuat apapun daya dan upaya yang diberikan Fir'aun ketika menghadapi Musa, hanya mendapatkan kegagalan. Dan terkadang kegagalan itu datang dari orang-orang yang ada di balik orang yang membuat makar, dan tidak datang dari orang yang datang dari luar.
Fir'aun itu kalahnya dengan dua, Pak. Kalahnya dengan anak angkat yang dia angkat menjadi anak angkatnya, yaitu Nabi Musa, dan kalahnya itu dengan tukang sihir, dan kalahnya pun, maaf, tiga, dengan istrinya Asyah binti Muzahim. Jadi ternyata begitulah caranya Allah, dan sejarah sirah ini mungkin bisa berulang. Bisa jadi Yahudi nanti kalahnya itu apa? Dijadikan kekuatan internal mereka itu rusak. Bisa jadi Amerika itu pun ketika dengan kesombongannya, ketika senantiasa memerangi negara-negara Islam, itu pun hancurnya itu bukan datang dari luar, tapi bisa jadi datang dari dalam. Karena Allah memberikan kepada kita wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin memperdaya Allah, tetapi Allah pun memperdaya mereka, dan Allah sebaik-baik memperdaya orang yang membuat penipuan kepada Allah. Maka ini menjadikan kepada kita kebenaran itu tidak pernah kehilangan pengikutnya, dan kebenaran itu tidak pernah kehilangan posisinya dan tempatnya. Dan pastikan bahwasanya siapapun yang mendapatkan kebenaran, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Dunia boleh meninggalkan mereka, tapi mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Makanya sekuat apapun Israel, dengan kekuatan canggih militer yang mereka miliki dan telah mereka capai, tidak bisa menghabiskan Gaza hampir dalam kurun waktu setahun lebih. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah selalu membuat makar kepada setiap orang yang memperdaya Allah. Dan kita mendapati tukang sihir itu merupakan timnya Fir'aun dan akhirnya berbalik arah. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan dari tukang sihir itu apa? Betapa luasnya rahmat Allah, Pak. Bahwasanya ketika tukang sihir sepanjang hidupnya mereka belajar tentang sihir, padahal sihir itu di dalam akidah, sihir itu merupakan perkara besar. Tidak ada hukuman tukang sihir kecuali dipenggal kepalanya. Tapi ketika mereka beriman dengan Rabbnya Musa, seketika Allah menerima imannya, dan Allah menghapuskan dosa-dosa mereka sepanjang hidup ketika mereka belajar sihir. Untuk menunjukkan kepada kita rahmatnya Allah itu begitu luas sekali. Makanya bedanya kita dengan Allah, kita selaku makhluknya itu apa? Kita ini, Pak, selaku makhluk berbuat kebaikan 1000 kebaikan, tapi kita melakukan satu kesalahan. Yang diingat manusia itu satu kesalahan yang kita lakukan, dan manusia itu melupakan 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan. Itulah manusia. Beda dengan Khalik. Khalik itu kalau mendapati manusia melakukan 1000 kesalahan, tetapi ujungnya melakukan satu kebaikan, lalu dia bertobat, 1000 kebaikan itu dihapus oleh Allah. Allah terima, walaupun track recordnya itu penuh dengan catatan kejahatan. Tukang sihir ini ketika mereka beriman, sebagian para ulama mengatakan tidak sampai 3 hari, karena mereka disiksa selama 3 hari. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan tidak sampai 1 hari, Pak. Jadi kematian tukang sihir itu ketika mereka dieksekusi dengan hukuman, dipotong tangan kanannya, dipotong kaki kirinya, itu ada yang langsung meninggal, ada yang menunggu sampai 3 hari baru meninggal. Tapi 3 hari ini menebus seluruh lembaran kemaksiatan yang mereka lakukan di dalam perjalanan hidup. Dan Allah mengabadikan setiap kalimat yang mereka ucapkan sebelum mereka meninggal dunia, untuk menunjukkan betapa besarnya ridha Allah kepada mereka, walaupun mereka baru beriman dalam hitungan jam. Setiap kalimat-kalimatnya tukang sihir itu diabadikan dalam Quran, Pak. Sampai ketika mereka bicara dan dialog dengan Fir'aun pun diabadikan dalam Quran. Untuk menunjukkan kepada kita, itulah perjalanan dari rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah itu begitu luas. Makanya akhirnya kita mengingat sebuah hadis yang begitu indah. Hadis ini membuat kita merenung, Pak. Ketika Rasulullah bersabda, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainahu illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar hatta yadkhuluha. Ada loh di antara umatku nanti, kata Nabi Muhammad, yang melakukan amalan surga, antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal. Ini sejengkal. Sejengkal itu amalan apa, Pak? Bapak senyum itu sedekah lebih dari sejengkal. Bapak sholat syuruk nanti, kalau sudah syuruk muncul, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi itu tidak mengatakan sejarah antara dirinya dengan dunia. Tidak. Ada orang yang melakukan amalan surga, antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal, tinggal segini doang. Lalu catatan takdir mendahului, lalu di ujung kehidupannya itu melakukan penduduk neraka ketika dia murtad.
maka akhirnya dia masuk neraka. Ini menjadikan apa? Setiap ahli ibadah tidak boleh menyombongkan dan meninggikan setiap ketaatan dan setiap ibadah yang telah dilakukan, karena kita tidak pernah tahu di akhir kehidupan kita seperti apa, Pak. Musuhnya orang berilmu itu kesombongan, musuhnya orang ngaji itu merasa tinggi. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Dan kesombongan apa yang paling tercela? Kata Imam Ibnu Qayyim, kesombongan yang paling tercela itu ya sombong sama ilmu dan ibadah. Sombong sama harta tercela, tapi maklum hartanya banyak. Sombong sama kekuasaan tercela, tapi maklum karena kekuasaannya tinggi. Tapi tercela sama tapi sombong dengan ilmu dan ibadah itu tercela, yang paling tercela. Kenapa? Ilmunya belum tentu 100% benar, dan yang kedua ibadahnya pun belum ada yang menjamin diterima oleh Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan ada di antara manusia yang beramal dengan amalan surga, antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal, tapi di ujung kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka dan akhirnya masuk neraka. Lalu Nabi meneruskan hadisnya, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakunu bainahu wa bainahu illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah hatta yadkhuluha. Ada di antara manusia itu yang melakukan amalan penduduk neraka, sepanjang hidupnya lembarannya hitam ketika melakukan amalan penduduk neraka. Tapi ketika dia mendekati ujung kematiannya, dia melakukan amalan penduduk surga dan sampai dia mendapatkan surga. Ketika dia itu mendapatkan rahmatnya Allah di ujung kehidupannya, Pak. Kepada siapa hadis ini Nabi bercerita? Salah satunya kepada tukang sihir. Tukang sihir itu sepanjang hidupnya belajar sihir, Pak. Padahal Nabi mengatakan haddus sahir darbu bisaif. Hukuman tukang sihir cuma satu, dibunuh dengan pedang. Tapi tukang sihir ini ketika mereka sudah mendapatkan rahmat di akhir kehidupannya, begitulah caranya Allah. Ini hadis ini memberikan kepada kita perenungan. Kalau kamu sudah solih, jangan sombong. Tidak ada yang menjamin akhir kehidupanmu tetap beriman kepada Allah. Kalau kamu hari ini bermaksiat, jangan putus dari rahmatnya Allah dan prasangka yang baik kepadanya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi kita akan diwafatkan dalam kondisi melakukan amalan penduduk surga. Dan Allah selalu melihat akhirnya. Ketika Nabi bersabda, innamal a'malu bikhawatimiha. Seluruh amal itu tergantung penutupnya. Bapak sholat asar 4 rakaat, 3 rakaat itu khusyuk, rakaat yang terakhir kentut, selesai, Pak. Dan Bapak tidak bisa beralasan, aduh 3 rakaat tadi khusyuk banget loh. Sudah selesai, karena ditentukan akhirnya. Dan kita mendapati bahwasanya rahmatnya Allah itu begitu luasnya, sampai tukang sihir pun mendapatkan rahmat. Makanya maaf, kita tidak boleh mendiskreditkan orang ketika mereka masih bermaksiat. Kenapa? Bisa jadi ujung dari kemaksiatannya nanti itu mendapatkan kebaikan. Kisah, Pak, saya punya kajian di Al-Falah Cekir. Ini ada kisah nyata. Habis selesai kajian, ada seorang bapak-bapak datang kepada saya. Ustadz, ya Pak, ada tetangga saya sepanjang hidupnya tidak sholat, Ustadz. Tiba-tiba umroh. Dan saya ngerasa, ngapain umroh tidak sholat? Umroh, Ustaz. Pulang, tidak lama setelah itu meninggal dunia. Nah, kemarin saya tidak ikut sholat, tidak ikut mensolatinya. Karena saya khawatir dia kan nggak sholat. Saya mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, orang yang tidak sholat tidak boleh disolatin ketika wafat. Berarti yang nanya ini sering taklim. Saya tanya, Bapak yakin setelah beliau umroh, beliau tetap tidak sholat? Ya, menurut saya dia bisa, menurut Bapak. Tanya keluarganya. Tanya keluarganya, Pak. Oh begitu ya, Ustaz? Iya. Pekan depan Bapak bawa jawaban ke saya. Selesai. Pekan berikutnya, Pak, datang beliau. Dan beliau mengatakan, Ustaz, saya sudah nemuin keluarganya. Apa, Pak, yang terjadi, Pak? Jadi ketika beliau umroh, belajar sholat, Pak. Habis umroh, sholat. Sampai akhirnya habis sholat beliau meninggal dunia. Itulah perkara yang tidak pernah kita kesadari. Makanya rahmatnya Allah itu lebih besar daripada maafnya seorang ibu kepada kesalahan anak. Namanya ibu, Pak, kalau punya anak, anaknya dihujat orang satu RW, ibunya punya hati sebesar kabupaten. Anak kita, Pak, dihujat orang satu kabupaten, bapaknya itu punya hati
seluas satu provinsi. Itu namanya orang tua. Tapi Allah yang tidak bisa diserupakan dengan manusia jauh lebih besar rahmatnya daripada itu. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya ketika kita mendapatkan ada di antara anak bapak masih berdosa, jangan kehilangan prasangka yang baik. Mungkin anak saya akan solih ketika nanti saya wafat. Mungkin anak saya akan solih ketika nanti saya sudah pensiun. Mungkin anak saya akan solih ketika nanti saya sudah berusia 60 tahun. Kita tidak pernah tahu, Bang. Rahmat Allah itu bisa menyapa kepada siapapun di saat yang tepat. Makanya orang tua itu kayak nanam benih. Kita ini tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh pada hati anak kita, Pak. Kita nasihatin dia tentang tauhid dan sunnah tiap hari, tapi hari ini belum masuk kepada hatinya. Mungkin besok belum masuk, mungkin lusa belum masuk, oh mungkin tahun depan. Karena apa? Kita tidak pernah tahu benih itu akan tumbuhnya itu kapan. Kayak Nabi ketika beliau berdakwah, apakah semua sahabat sekali Abu Bakar? Enggak, Pak. Ada kayak Ma'is bin Malik, sahabat Nabi tapi zina, tapi bertobat. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Mihjan, hobinya minum-minuman, Pak. Hobinya minum-minuman, sampai Nabi wafat tuh masih minum. Saking seringnya dia minum sampai akhirnya mendapatkan hukuman, dia tidak boleh ikut jihad. Ketika tidak boleh ikut jihad, dia nyesal, nangis, gara-gara minuman, laknat saya nggak bisa berjihad. Abu Mihjan akhirnya bertaubat. Tapi setelah Nabi itu wafat, ada yang bertaubat kayak Wahsy, Pak. Ketika dia pernah membunuh Hamzah, lalu akhirnya ketika beliau masuk Islam, Nabi pun memvalidasi perasaannya dan berkata, maaf ya, aku tidak bisa melihat wajahmu. Maka Wahsy sedih. Tapi Wahsy akhirnya kapan beliau membalas atas kesalahan yang beliau lakukan? Pada perang Yamamah, dia akhirnya membunuh Musailamah al-Kadzab, nabi palsu paling besar setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan itu dia presentasikan, saya membunuh Musailamah al-Kadzab untuk mengganti dosa saya ketika pernah membunuh Hamzah. Itulah rahmat. Makanya kalau kita mendakwahi anak-anak kita hari ini, Pak Goni, Pak Masri, saya, kita ini mendakwahi anak-anak kita. Kita ini harus paham, kalau tukang sihir saja dalam hitungan hari dia langsung berubah menjadi beriman dan langsung beriman. Imannya, Pak, lebih panjangan kita, Pak. Kalau saya sekarang 46 tahun, berarti saya sejak usia 35 tahun saya sudah beriman semenjak saya balik. Tukang sihir ini berimannya dalam hitungan hari, sepanjang hidupnya dipakai belajar sihir, ujungnya dipakai menentang nabinya Allah, Nabi Musa dan Harun, tapi ujungnya mereka beriman. Maka kita pun harus yakin, kalau tukang sihir itu masih bisa beriman, anak kita, apapun yang mereka perbuat yang terkadang menyesakkan dada kita, selalu tetap ada harapan anak itu akan jadi baik. Saya pernah, Pak, ada salah satu yang pernah ngikutin kajian kita, sepertiga badannya bertato. Saya nanya, kapan Mas mulai hijrah? Ketika ibu saya wafat, Ustaz, saya disuruh mandiin sebentar sebelum dimandiin sama keponakan-keponakan yang perempuan. Ketika saya mandiin, getar saya panggil ibu ketika saat itu, Bu, beliau tidak merespon. Nangis saya. Dan itu titik baliknya beliau. Saya tanya lagi sama beliau, maaf Mas, ibu dulunya suka taklim nggak? Iya Ustaz, suka taklim. Tiap hari nasihatin saya di WA, nak kapan kamu ke masjid, nak kapan kamu kajian. Nah, beliau mengatakan, ibu saya itu sering menghadiri taklimnya Ustadz, makanya saya hadir ke taklimnya Ustadz. Padahal dulu sepanjang hidupnya ibu tuh ngajakin saya, nah antar ibu mau ngaji sama Ustadz Umar. Tidak pernah saya mau. Saya antar Ustadz ke masjid, setelah itu saya pergi. Saya antar Ustadz dulu pernah di Pekayon, saya antar ibu Pekayon. Tapi setelah itu ibu ngomong, tunggulah di depan situ. Enggak Bu, ada kerjaan. Kapan beliau akhirnya kembali lagi, Pak, mendapatkan rahmat? Setelah ibunya wafat, Pak. Kita itu tidak pernah tahu. Ketika nanam benih sama anak kita tidak pernah tahu, Pak, kapan benih itu akan tumbuh. Tapi tetap ajarkan kebenaran dan kebaikan kepada anak kita. Masalah kapan tumbuhnya benih itu Allah yang ngerti, bukan kita yang mengatur.
Anak kita belum pakai jilbab, nggak apa-apa Pak kalau memang belum, tapi tetap sampaikan, jangan diem dan jangan memaklumi. Kapan ya didoakan, diajarin. Kapan nak kamu pakai hijab untuk menutup auratmu? Anak kita ada yang masih melakukan maksiat Pak, minum di luar Pak, pulang-pulang tercium bau alkohol. Nasihatin, tetap terus tanam benih kebaikannya. Kita tidak pernah tahu nasibnya seseorang. Kita belajar dari nomor 2. Apa nomor 2 yang kita pelajari dari tukang sihir? Sepanjang hidup dia bermaksiat dan kufur kepada Allah, tapi bagi Allah dalam sekejap dia bisa mengubahnya dan mendapatkan puncak kematian yang paling indah. Apa puncak kematian yang paling indah Pak? Mati di tangan orang yang paling memusuhi Allah. Siapa yang akan memuliakan orang yang mati di tangan orang yang paling memusuhi Allah? Ya Allah Pak. Zat yang dia membelanya walaupun hanya dalam hitungan jam. Itu yang kedua. Yang ketiga, keempat, kapan-kapan sudah dititit. Kita cukupkan dulu kajian kita. Qadarullah, anak-anak saya masih ada yang sekolah, sehingga kami harus mengantar. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi keimanan kita, memberikan lapangan kesabaran di dalam hati kita. Belajarlah dari tukang sihir. Sepanjang hidupnya bermaksiat, tapi dalam hitungan jam Allah menentukan mereka dalam puncak kemuliaan, sampai diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Irilah kepada orang, salah satunya kayak Freddy Budiman, sepanjang hidupnya maksiat Pak, sampai di penjara pun bisa booking perempuan, tapi di ujung kematiannya beliau masuk Islam dan akhirnya beliau mengimani Allah. Puncaknya hidayah itu beriman setelah sebelumnya kufur. Itulah rahmatnya Allah, lebih besar daripada apapun. Dan jangan pernah putus dari besarnya rahmatnya Allah dalam kehidupan setiap hamba dan makhluknya. Sebenci apapun kita sama orang Pak, bisa jadi di ujung kehidupan orang itu mendapatkan rahmat. Bukan kita yang memvonisnya, tetapi doa yang menjadi indikator kebaikan kita kepada sesama hambanya Allah. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Pak Goni tidak mau bertanya kan? Tidak usah bertanya. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Qadarullah jam 6:15 saya harus ngejar anak-anak yang qadarullah akan pergi tugas sekolah. Semoga Allah mengumpulkan kita sebagai keluarga. Jangan pernah bosan. Masjid Baitur Rahman semajid sesurga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.